Jika ada yang bertanya apakah saya ini masih keturunan Sultan Hasanuddin Ban, sebetulnya saya malu. Tapi karena ini harus dijelaskan, kasihan orang lain takut percaya fitnah dan gibah, saya harus jelaskan. Itu nggak penting ini masalah nasab. Kalau tidak menyangkut akibatnya dosa ke orang lain. Yang jelas, saya tidak pernah menulis itu bagus. Ya, di sini akte kelahiran saya. Akte kelahiran saya di sini tertulis nama orang tua saya dan nama ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tawakkaltu ala Allah. Ini sangat lucu ya. Saya melihat dalam satu video, ini ada orang nih. Nah ya, kita lihat nih ya. Dan ini saya kira sudah cukup untuk menjawab di klaim atau pengakuan dari Pak Yusuf Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini ada orang yang bernama Maisa Al-Bantani. Di situ beliau membukakan sebuah rekaman suara Syekh Fadil yang isinya dalam rekaman audio itu Syekh Fadil mengatakan bahwa beliau tidak pernah kenal dengan Yusuf Al-Mubarak, tidak pernah mengijazahkan ngebeat Yusuf Al-Mubarak Qadiriyah dan berlepas diri dari Yusuf Al-Mubarak. Sayang sekali nih, Maisa Al-Bantani ini tidak tabayun dulu. Mestinya tabayun dulu. Saya dekat kok di Cinangka. Yang saya anggap beliau itu orang mengerti, bahkan sangat pintar, sangat cerdas ahli kitab. Hanya sayang kenapa tidak tabayun. Dan ini beredar video beliau kemana-mana dan bukan, bisa jadi bukan fitnah. Sebetulnya saya ini males untuk menjawab, mengklarifikasi ini. Bagi saya nggak masalah, sebab dengan banyak fitnah itu akan mengurangi dosa saya, tidak mengurangi kebaikan yang diberikan oleh Allah. Hanya saja saya harus menyelamatkan umat, menyelamatkan khusus orang Banten dari menjadi orang yang mempercayai fitnah, membuat orang jadi dosa. Oleh karena itu saya harus memberikan klarifikasi. Sangat sederhana sekali ya. Saya tidak pernah ngaku-ngaku murid Syekh Fadil. Biarkan nanti sertifikat surat ijazah saya di BA Qadiriyah oleh Syekh Fadil yang menjawab. Ini sertifikatnya. Ini Syekh Fadil. Kalau ingin tahu aslinya nanti ke pondok. Ya. Yang kemudian yang kedua, saya harus buktikan bahwa Syekh Fadil pernah bertemu saya dan nge-BA saya dan bersaksi. Ini buktinya. Fotonya. Dan saya buktikan juga bahwa foto ketika saya di-BA oleh beliau, oleh Syekh Fadil. Dan saya buktikan juga ada beberapa saksi pertemuan antara saya dengan Syekh Fadil, yaitu, mohon maaf, dengan Haji Rohimuddin dan Haji Ali Badri. Ya, apakah itu sebuah fitnah? Bukan. Apakah saya dusta atau bukan? Silahkan Mahesa yang menjawab. Ya, nggak perlu diajari lagi. Selanjutnya, perihal ini pun beredar secara tertulis berupa terjemahan fisik Syekh Fadil yang menyatakan bahwa beliau berlepas diri dari saya dan tidak pernah nge-BA saya Qadiriyah secara tertulis di WA. Oleh karena itu, saya mengklarifikasi koordinasi dengan Haji Rohimuddin. Saya ngobrol dengan beliau, dengan Haji Rohimuddin. Nanti saya jelaskan nih obrolan saya dengan Haji Rohimuddin. Maksud tujuannya menanyakan apakah betul Syekh Fadil tidak pernah merasa melihat saya. Ini rekamannya. Nama akan ya. Oh, ini orang di Insyaallah. terus saya punten ya pada naros saya klarifikasi katenan. Aya nyebar di grup anu intina eta abdi bilih fitnah Syekh Fadil. Bilih Syekh Fadil di fitnah. Isina bahwa dina disebutkan bahwa Syekh Fadil tidak mengakui punya murid Yusuf Al-Mubarak dan tidak pernah mengijazahkan Toriko, dan saya berlepas diri.
gitu nah berita nah di share di grup. Nah nu kedua nah aya voice note seolah-olah itu suara Syekh Fadil betul mengatakan saya tidak pernah ketemu dengan Yusuf Al-Mubarok, tidak kenal dan tidak pernah menjajakan apapun dan tarekat apapun gitu nah itu nah diri ya abdi pilih lepat pilih santai suara Syekh Fadil kena nah abdi dia di grup. Nah setelah abdi dikintunkeun sertifikat di Syekh Fadil teh kan abdi saya kintunkeun sertifikat foto-foto di BATA izin BATA aya. Terus kemudian abdi pernah ketemu sama Syekh Fadil di Bogor di rest area waktu Hall Syekh Pala kan ketemu abdi sama Syekh Fadil. Nah jadi salaman abdi dijajahan deh ku Syekh Fadil jajahan apa tuh kita apa guys tafsir Jalani dijajahan deh ku Syekh Fadil tafsir Jalani aya iya surat ijazah aja teh kan aya kan panyanda get di Serumudin nyanda kagetan sareng dia nanti di fotonya di foto. Memang beberapa hari yang lalu saya panggil telepon Abdi, jadi aya seueur laporan ke Anjeunna. Terus nanya ke Abdi, saha eta Yusuf Mubarok cenah. Saya Abdi teh kapan pernah tepangkeun Allahumma sholli peresmian insan kamil lamun teu salah. Babat Banten. Babat Banten. Oh nya Babat Banten. Masih Babat Banten. Di hotel sekian. Ya, mungkin mau dicaka-caka lamun ningali ya nama cenah mungkin kena Abdi cenah. Terus memang dasar Abdi memang saya ya mere ijazah saya Abdi terang Abdi cenah Abdi dapat bohong. Lamun surat ayat coba WhatsApp ke Abdi nya. Ya. Adil naraskeun jadi aya bukti aya kumanya. Ya. Yang Abdi dikintunkeun ya. Ini bisa bercita ya waduh Abdi. Atuh geger ieu. Itu klarifikasi saya dan obrolan saya dengan Haji Rohimuddin. Intinya Syekh Fadil itu lupa bahwa beliau sudah melihat kode saya dan pun dikuatkan lagi dengan WA Haji Rohimuddin atau orang tahu tuh Syekh Rohimuddin mengatakan bahwa memang Syekh Fadil lupa. Ini tulisan Syekh Rohimuddin. Di sini tulisan Syekh Rohimuddin menjelaskan kepada saya bahwa Syekh Fadil itu lupa telah membiayai saya karena lama tidak bertemu dengan saya hampir 7 tahun memang, jadi lupa. Ya, yang jelas surat ini ijazah bisa dipertanggungjawabkan ada di gubuk saya. Ini langsung ditandangani oleh Syekh Fadil. Ya, jadi klaim bahwa saya ngaku-ngaku murid Syekh Fadil bohong itu terbantahkan oleh data. Saya tidak akan bicara tanpa data. Ya, yang kedua. Tadi saya disinggung seolah-olah sudah ngaku-ngaku itu bagus. Saya tidak akan menyangkal dengan lidah. Tapi saya akan menyangkal dengan tulisan. Setiap ada tulisan nama saya, di sini tidak pernah ada tuh bagus. Yang ada pakai gelar Raden. Dan di sini pun Raden. Di sini Raden. Jadi tidak tuh bagus. Yang kemudian saya dengan yang lain pun tertulis di sini bukan tuh bagus, di sini Raden. Ya. Jika ada yang bertanya apakah saya ini masih keturunan Sultan Hasanuddin Ban, sebetulnya saya malu. Tapi karena ini harus dijelaskan, kasihan orang lain takut percaya fitnah dan gibah, saya harus jelaskan. Betul nggak penting ini masalah nasab. Kalau tidak menyangkut akibatnya dosa ke orang lain. Yang jelas, saya tidak pernah menulis itu bagus. Ya, di sini akte kelahiran saya. Akte kelahiran saya, di sini tertulis nama orang tua saya dan nama ibu saya. Ini nama saya, Yusuf Priyanadi, ada nama Yusuf Priyanadi, dan ini nama ibu saya, Ratu Yunyunaini. Mohon maaf. Ya, di sini tidak ada tuh bagus tuh nama di sini. Maulana Yusuf Priyanadi, tidak ada tuh bagus. Ya, akan disembunyikan gelar radennya oleh saya dan oleh bapak saya. Tetapi ibu saya, Ratu Yunyunaini, ada tertulis. Dan ini dokumen ini sudah saya serahkan ke bagian hukum LPA Sultan Banten, ke Pak Bagus Amri Wardana. Data-data saya, data ibu saya, termasuk akte kelahiran. Ibu saya bernama Ratu Yunyunaini binti Tuswakri Atmadi Kusuma, saya berikan. Ya, dan Mahesa, jika kamu ingin jelas dan ingin
membuka kebenaran dan tidak ingin menjadi penyebar fitnah dan pendukung fitnah, saya menunggu Anda ke gubuk saya. Dan kita lihat secara fakta. Dan terima kasih Anda sudah memberikan informasi yang menurut saya salah. Dan terima kasih juga untuk semoga dengan wasilah Anda, Allah berikan kemuliaan bagi saya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Dan kepada siapapun yang ingin mengetahui hal ini yang sebetulnya tidak perlu, ini masalah pribadi, saya paling kurang suka tentang pribadi dipublikasikan, nggak suka. Saya lebih enak dipublikasikan sesuatu yang bermanfaat, maslahat kepada manusia dan kepada umat masyarakat banyak. Tapi karena ini pribadi saya disentil dan saya khawatir sentilan ini mengakibatkan orang jadi ikut berdosa, ikut mempercayai fitnah, dan kemudian mereka menjadi pemfitnah, kasihan juga, maka saya selamatkan. Tidak dengan bermaksud untuk membela diri atau apalagi memamerkan nasab. Ya, saya tunggu Mahesa Al-Banteni di gubuk saya. Saya tunggu. Demikian. Bila taufik wal hidayah wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kada gurun